Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu ya. Di kelas 11 ini Ibu memegang mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Dengan waktu belajar kita seminggu adalah 6 jam ya. Nah, di pertemuan yang pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang pertama, yaitu menerapkan sistem operasi jaringan dan menginstalasi sistem operasi jaringan. Setelah kita mempelajari kompetensi ini, diharapkan Anda bisa menjelaskan sistem operasi jaringan, kemudian spesifikasi hardware server yang dibutuhkan, kemudian Anda bisa menentukan cara instalasi sistem operasi jaringan. Ya, kemudian praktek yang diharapkan nanti bisa dilakukan adalah yang pertama melakukan instalasi sistem operasi jaringan, menguji hasil instalasi sistem operasi jaringan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah membuat laporan dari instalasi sistem operasi jaringan yang Anda sudah lakukan tadi. Materi pokok dari kompetensi dasar ini yang pertama adalah sistem operasi jaringan, prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan, hardware server yang dibutuhkan, kemudian instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI, baik itu Windows Server ataupun Linux Server. Kemudian manajemen user dan group. Adapun kegiatan pembelajaran yang nanti akan kita lakukan adalah yang pertama, mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang sistem operasi jaringan. Kemudian mengumpulkan data tentang sistem operasi jaringan. Maksudnya di sini mengumpulkan data, nanti Anda kumpulkan, Anda explore dari internet. Sistem operasi jaringan itu apa saja yang banyak digunakan serta karakteristiknya. Oke, nah yang kemudian adalah mengolah data tentang sistem operasi jaringan. Yang terakhir, Anda mengkomunikasikan tentang sistem operasi jaringan tersebut. Apa itu sistem operasi jaringan? Nah, sistem operasi jaringan yaitu sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan komputer. Kemudian fungsinya apa? Nah, salah satunya adalah yang pertama menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Kemudian mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, dan menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Ya. Nah, maksudnya di sini mengelola sumber daya jaringan, misalnya berbagai daya sumber jaringan printer, ya, atau berbagi data. Satu data misalnya digunakan untuk beberapa user, itu maksudnya. Nah, kemudian hardware yang dibutuhkan untuk sistem operasi jaringan itu apa saja? Yang pertama ada yang namanya modem, yaitu peralatan untuk menghubungkan ke sumber internet. Yang kedua, NIC, yaitu Network Interface Card, atau disebut juga Ethernet, atau disebut juga kartu jaringan, ya, yaitu kartu jaringan yang dipasang pada slot dalam motherboard. Ya. Kemudian ada peralatan yang namanya hub. Hub itu sebagai konsentrator atau terminal port untuk menghubungkan komputer dalam jaringan. Kemudian selanjutnya ada kabel UTP, atau sekarang mungkin sudah banyak yang migrasi ke fiber optik ya. Nah, UTP itu kabel jaringan dengan 8 warna kabel di dalamnya. Digunakan untuk menghubungkan device-device yang terhubung ke dalam jaringan komputer. Kemudian ada konektor RJ45, yaitu sebagai penyambung kabel UTP ke port jaringan. Jadi kabel UTP disusun berdasarkan warnanya, kemudian ujungnya dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Nah, nanti setelah dijepit dengan tang crimping, itu nanti konektor itu nantinya akan dimasukkan ke dalam port jaringan. Ya. Nah, perangkat lain yaitu bridge.
Bridge itu untuk menghubungkan jaringan yang menggunakan protokol yang sama. Ya. Kemudian switch. Nah, switch itu sama, mempunyai konsep seperti bridge. Kemudian berfungsi juga sebagai hub, yaitu untuk menyambungkan beberapa device di dalam sebuah jaringan komputer. Hanya bedanya switch dengan hub, switch itu bekerjanya lebih cepat karena dia bekerja berdasarkan MAC address, tidak seperti hub yang bekerja berdasarkan IP address. Nah, kemudian perangkat lainnya ada access point, yaitu perangkat wireless untuk menghubungkan beberapa komputer. Jadi sini tanpa kabel ya. Kalau hub dan switch itu menggunakan kabel, kalau access point terhubung tanpa menggunakan kabel. Nah, kalau tadi adalah hardware yang dibutuhkan, sekarang software apa saja yang dibutuhkan sistem operasi jaringan? Pertama ada sistem operasinya. Apa itu sistem operasi? Mungkin ini kalian sudah kenal di kelas 10 ya, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan hardware dalam sistem komputer. Kemudian aplikasi remote server. Nah, ini maaf ya, ini belum kehapus. Ini dicatat saja, aplikasi remote server itu yaitu aplikasi yang digunakan untuk meremote server dari jarak jauh. Ya, misalnya komputer servernya ada di kantor, kemudian Anda mengendalikan komputer server tersebut atau mengakses komputer tersebut dari rumah. Nah, yang digunakan adalah aplikasi remote server. Kemudian ada NTP server, yaitu untuk mensinkronkan waktu server dengan klien. Ada aplikasi Samba server, ini aplikasi yang memungkinkan Linux dan Windows bisa berbagi data ya. Jadi data yang ada di platform Linux bisa disalin ke data di Windows atau sebaliknya. Ada juga aplikasi DHCP server, yaitu server yang bisa memberikan IP address kepada klien secara otomatis. Ada aplikasi DNS server untuk menerjemahkan IP ke nama domain atau sebaliknya. Contohnya misalnya Google. Google itu sebetulnya ada IP tersendiri, hanya keterbatasan kita adalah menghafal angka-angka. Nah, dengan DNS server, angka-angka tersebut bisa ditranslasikan menjadi sebuah nama Google misalnya. Nah, sehingga kita bisa memanggil dari browser dengan menuliskan Google tanpa menuliskan IP. Itu fungsi DNS server. Kemudian ada aplikasi web server, yaitu untuk menyimpan dan mengolah halaman web sehingga dapat menerima request dari komputer klien. Nah, tadi kita berbicara server klien. Apa sih server klien itu? Nah, komputer server adalah perangkat yang melayani kebutuhan komputer klien dan mengatur kinerja jaringan. Jadi komputer-komputer yang terhubung tersebut bisa meminta layanan kepada komputer server. Misalnya seperti tadi, meminta layanan web, meminta layanan IP address, dan sebagainya. Sedangkan klien adalah komputer yang meminta layanan ke server. Ya. Nah, sehingga dengan demikian jenis komputer yang digunakan oleh server dan klien pun berbeda. Server membutuhkan spesifikasi yang tinggi karena di dalamnya akan dipasang beberapa aplikasi untuk melayani klien. Sedangkan klien hanya dengan komputer biasa pun bisa ya, tidak perlu spek yang tinggi. Nah, performance server itu tergantung dari prosesor yang digunakan, RAM, dan kapasitas penyimpanan. Prosesor yang digunakan mungkin setara i7 atau i9 atau setara Xeon ya. Kemudian RAM minimal
32 GB lah cukup ya untuk melayani. Kemudian kapasitas penyimpanan di sini hard disk yang harus besar. Kemudian sebaiknya juga menggunakan SSD sehingga akses bisa lebih cepat. Nah, sebagai bahan kalian belajar nanti, referensinya bisa kalian klik atau kalian tulis link-link tersebut di URL ya, atau di browser. Silakan cari referensi sebanyak mungkin untuk bahan belajar Anda. Oke, nah mungkin setelah ini kita akan lihat bagaimana simulasi sebuah komputer atau sebuah jaringan komputer dan bagaimana komunikasi di antara komputer-komputer tersebut. Oke, bisa kita lihat dalam simulasi ini ada 4 buah komputer, yaitu komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan komputer 4 dengan sebuah server. Nah, server ini mempunyai IP yaitu 192.168.10.10. Apa itu IP? Mungkin nanti ya dijelaskannya di pertemuan selanjutnya. Yang pasti IP ini adalah identitas sebuah komputer di dalam jaringan, ya. Nah, IP dari server tadi 192.168.10.10. Di komputer 1 IP-nya 192.168.10.1, ya. Di komputer 2 IP-nya tadi 192.168.10. Kita kasih IP dulu ya. 192.168.10.2. Oke. Nah, kita lihat di antara komputer ini akan bisa saling berhubungan karena dihubungkan oleh sebuah alat yang namanya hub, ya. Nah, hub ini bisa juga diganti nanti dengan switch. Kita lihat di sini, kita coba berkirim surat, ya. Nah, ini lihat. Kita hapus dulu yang ini. Oke, lihat aja ini ya. Nah, ini kita akan mengirimkan surat, mengirimkan data dari komputer 4 ke server. Kita lihat di sini sukses, ya. Ini artinya kalau sukses ini data terkirim. Nah, kita lihat juga dari komputer 1 akan mengirimkan data ke komputer 4. Kita klik yang ini simulasinya ya, dari komputer 1 ke komputer 4. Nah, sukses juga. Ya, nih yang belakang sukses. Atau biar terlihat, kita klik di komputer 2, kita ping ya. Ping itu untuk mengecek ketersambungan antar komputer dalam jaringan. Ping misalnya ke 192.168.10.10 ya. Ini tadi 10.10 adalah IP komputer server. Lihat, reply from 10. Nah, ini kalau reply from bla 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 begini berarti komputer tersebut nyambung. Sekali lagi ya, kita akan ping dari komputer server ke komputer 4. Kita klik di server. Komputer 4 itu tadi 192.168.10.4. Nah, reply berarti sudah tersambung. Itu contoh simulasi dasar dari jaringan komputer. Nanti kita coba lagi lebih lanjut di pelajaran-pelajaran selanjutnya.
Nah, mungkin cukup sekian paparan Ibu kali ini. Nanti tugas selanjutnya silakan Anda buka di Smart Learning ya, di bagian tugas. Jadi video yang ini kalian atau baca-baca lagi, baca juga referensi yang lainnya. Kemudian setelah membaca referensi yang lain, kerjakan tugas yang Ibu berikan di Smart Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.